Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis modal dan biaya penggunaan modal. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jenis-jenis modal. Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang digunakan sebagai pokok induk untuk berdagang. Harta benda, uang, atau barang yang bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Jenis-jenis modal beserta fungsinya. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumber modal. Modal dengan berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yakni modal eksternal dan modal internal. Modal eksternal adalah sebuah modal dari luar perusahaan atau dana yang telah diperoleh dari suatu pemegang saham atau kreditor yang dapat berpartisipasi dalam perusahaan. Modal internal adalah adanya sebuah modal yang biasanya diperoleh perusahaan dari penjualan itu sendiri. Yang kedua, jenis modal berdasarkan wujud. Jenis modal ini dibedakan menjadi dua, yaitu modal abstrak atau pasif dan modal konkret atau modal aktif. Modal abstrak adalah kebalikan dari modal konkret yang tidak dapat dilihat dalam teks biasa. Namun demikian, modal ini juga penting untuk keberlanjutan perusahaan, misalnya kaitannya dengan hak cipta, kualifikasi kerja, dan cabang. Modal konkret atau modal aktif adalah dapat dilihat dalam bentuk materialnya. Modal ini termasuk modal beton, misalnya lokasi, bahan baku, gudang, mesin, dan bentuk infrastruktur yang lainnya. Yang ketiga yaitu jenis modal berdasarkan fungsinya. Jenis modal berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama modal sosial dan yang kedua modal perseorangan. Modal sosial merupakan sebuah modal terhadap kalangan masyarakat di mana dalam modal tersebut dapat membawa sebuah manfaat bagi publik dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya pelabuhan, jalan raya, dan pasar. Modal perseorangan atau modal individu yaitu sebuah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi memfasilitasi berbagai kegiatan dalam menghasilkan keuangan bagi pemiliknya. Contohnya setoran, saham, properti pribadi, dan sebagainya. Terdapat berbagai manfaat dalam sebuah modal. Yang pertama, meningkatkan dengan sebuah investasi dalam perekonomian yang mengembangkan investasi dalam yang sangat dibutuhkan. Untuk dapat mendukung dalam pengembangan perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan dana besar dan dana ini tidak selalu tersedia dengan cara memadai. Salah satu dengan sebuah kesulitan terhadap memulai perusahaan baru adalah kesulitan dalam meningkatkan modal. Dengan merampingkan transfer teknologi dalam sebuah perusahaan tidak selalu merupakan teknologi terbaik. Memfasilitasi pencipta dalam perusahaan baru. Modal termasuk dalam hal yang sangat penting dengan suatu perusahaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Materi yang kedua yaitu biaya penggunaan modal atau cost of capital. Biaya penggunaan modal atau biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik utang, saham preferred, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan.
Perhitungan biaya penggunaan modal didasarkan atas perhitungan sebelum pajak atau perhitungan sesudah pajak. Namun pada umumnya dihitung berdasarkan perhitungan atas dasar sesuai pajak. Perhitungan biaya penggunaan modal adalah penting berdasarkan 3 alasan. Yang pertama yaitu maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua yaitu capital budgeting memerlukan estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga yaitu keputusan lain juga memerlukan estimasi biaya modal, misal leasing atau modal kerja. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Oleh karena perhitungan rate of return didasarkan atas dasar sesudah pajak, maka sewajarnya keluar membandingnya juga diperhitungkan atas dasar sebuah pajak. Kemudian dalam perhitungan cost of capital selanjutnya akan didasarkan atas perhitungan sesudah pajak. Biaya modal di sini adalah overall cost of capital. Biaya modal yang tepat untuk sesuai keputusan adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Biaya modal harus dihitung berdasar basis setelah pajak, karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan untuk keputusan investasi. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan, dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Jenis-jenis biaya penggunaan modal. Cost of capital. 1. Biaya penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber dana secara individual. A. Penggunaan dana yang berasal dari utang jangka pendek. Pada dasarnya, utang jangka pendek terdiri dari utang perniagaan, trade account payable, utang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. B. Biaya penggunaan modal yang berasal dari utang jangka panjang. Dalam perhitungan biaya penggunaan utang jangka panjang, pada umumnya menggunakan bentuk obligasi, yaitu dengan memasukkan jumlah dana neto yang diterima dengan pengeluaran kas dana tersebut. C. Biaya penggunaan modal yang berasal dari saham preferred. Biaya saham preferred adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembelian saham preferred tersebut. D. Biaya penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan. Cost of retained earning. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. E. Biaya penggunaan modal yang berasal dari emisi saham biasa baru. Biaya modal saham biasanya baru lebih
lebih tinggi dari modal laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. 2. Biaya penggunaan modal secara keseluruhan, overall cost of capital. Dalam hal ini, perusahaan harus menghitung biaya dari masing-masing sumber dana dikarenakan sumber dana yang dimiliki berbeda-beda. Maka, untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber dana tersebut. A. Jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. B. Proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam persentase.